wyjaśni, czego nam jest. Hai kabar kabar Abi tuh Alhamdulillah. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah film yang akan membuat pikiran kita tuh tertampar ya, dan begitu kaget pastinya. Bahwasannya Putri Duyung itu bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan dan yang kita tonton selama ini di televisi. Lalu kita juga akan diberi jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak kita, tentang bagaimana Putri Duyung berak dan pipis. Lalu bentuk dari lubang pipisnya tuh kayak gimana gitu. Anda penasaran? Oke, prolog sebentar ya. Film ini menceritakan tentang dua gadis Putri Duyung yang penasaran dengan kehidupan di daratan, namun malah terjebak kisah cinta seorang pria yang mengharuskan salah satu gadis mengamputasi ekornya dan menggantinya dengan vagina manusia yang asli, yang tentunya akan ada hal buruk yang terjadi. So, tanpa berlama-lama, buat kalian yang udah bayar parkir terima kasih, dan yang belum silahkan tekan tombol like-nya. Lalu check this out. Film ini diawali dengan satu keluarga yang sedang asik bernyanyi di tepi pantai, bernama Lolita dan Red, sedangkan anaknya yang memiliki rambut estetik bernama John. Saat mereka sedang asik latihan dan bernyanyi di pinggir pantai, tiba-tiba muncullah Putri Duyung yang memperhatikan alunan nyanyian mereka. Lalu kakaknya pun menyusul dan ikut mendengarkan, kemudian menyanyikan lagu mereka. Perhatian mereka berpusat pada John yang begitu tampan menyerupai opa-opa Korea. Lalu mereka tiba-tiba berhenti karena melihat ada dua gadis berwarna pink di pinggir pantai, dan film pun dimulai dengan teriakan Lolita. Lalu scene berpindah di sebuah bar atau klub malam bernama Adrian. Terlihat Lolita dan family sedang menyanyikan lagu yang membuat semua pengunjung berjoget-joget. Bahkan mbak-mbak koki yang bawa semangka jumbo pun ikut berjoget. Kemudian muncullah bapak-bapak tua pemilik bar dan menyapa semua pelanggannya. Tampak bapak-bapak ini mencium bau amis dari klub mereka. Ia pun penasaran, kemudian mengecek asal bau itu. Dan ternyata asal bau itu dari ruang ganti para penyanyi, dan ketika ia membuka ruangan, ia dikagetkan dengan dua gadis mulus berwarna pink yang sedang joget-joget di ruangan. Lalu mereka pun memperkenalkan diri. Yang berambut hitam bernama Golden, yang berambut golden bernama Silver. Loh, kok kebalik? Sang bos awalnya tampak tak menyukai kedua gadis itu karena tak seharusnya berada di klub yang penuh alkohol dan hiburan berbau dewasa. Namun Red dengan sigap menyuruh mereka melucuti pakaiannya dan memperlihatkan bentuk kelamin kedua gadis ini yang ternyata nggak ada lubangnya. Loh, kok? Bosnya pun begitu terkejut dan excited melihat keempat gunung pink mereka. Kemudian Red menyiramkan air ke tubuh para gadis ini, dan voila, muncullah dua ekor yang menjuntai. Menurut saya ekornya bukan kayak duyung, melainkan kayak ekor ikan gabus sih ya. Red lalu menunjukkan serabi lempit Silver kepada bosnya yang berada di ekor. Kedua gadis pun hanya tertawa-tawa kegirangan memperlihatkan serabi lempit mereka yang dengan frontal dicolok-colok dong bapak-bapak, anjir lah. Entah apa yang dipikiran bapak-bapak ini. Ia lalu memutuskan untuk menggenjot kedua gadis ini. Dirasa serabi lempit Putri Duyung ini pantas untuk diacungi jempol, Pak Bos pun seperti mendapat ide untuk memperkerjakan kedua gadis ini di klub malamnya sebagai penyanyi dan penari erotis yang tidak memakai kutang. Singkat cerita, malam pertunjukan dimulai. Kedua gadis ini dengan leluasa menari dan menari di atas panggung menggunakan baju berwarna merah yang begitu anggun. Lalu di puncak acara, mereka melepas baju dan segera berubah menjadi Putri Duyung dan membuat para penonton takjub akan pentil pink mereka. Waduh, alah cocok batal kosoku. Wiosną, zimą, życiem, wiosną, marzeń moich echem. Setelah pertunjukan itu, tampak Silver sangat bahagia berada di samping John dan benih-benih cinta mulai tumbuh antara mereka berdua. Tapi berbeda dengan Golden yang tampak takut saudaranya jatuh cinta dengan seorang pria, karena memang kelemahan Putri Duyung adalah jatuh cinta dengan seorang pria.
Kok bisa gitu? Nanti pasti ada jawabannya. Lalu scene memperlihatkan Golden yang berada di bar dan ketemu dengan om-om bermuka sakne. Tanpa pikir panjang, karena tatapan dari Golden yang seperti menunjukkan kalau serabinya lagi anget, sang lelaki langsung memberi kode untuk ikut dengannya ke tepi pantai. Dan faktanya, Putri Duyung yang selama ini kita lihat sebagai sosok yang cantik dan baik hati, dengan sekejap mata berubah menjadi sesosok iblis pemakan manusia yang begitu kejam dan tak segan-segan mencabut jantung manusia lalu memakannya di dalam air. Di sisi lain tampak John dan Silver yang sedang ingin melakukan pergenjotan. Namun di sini John bingung karena Silver tidak memiliki lubang serabi lempit. Akhirnya Silver menenggelamkan tubuhnya ke dalam bak mandi dan menyuruh John untuk menancapkan batang ke lubang yang berada di ekornya. Sontak John yang merasa jijik pun menolak karena bagi John ia hanya menganggap Silver sebagai hewan dan tak mungkin ia berhubungan badan dengan hewan. Lalu dengan lapang dada Silver menerima tolakan itu dan memilih hanya mengenyot John di dalam air. Waduh, mantep. Singkat cerita, setelah basah kuyup, Silver bertemu dengan Golden yang mendapati bercak darah sekaligus luka pada pipinya. Dan Golden mengatakan ia hanya memakan sapi. Namun tampak kecurigaan muncul di raut wajah Silver karena memang mereka telah berjanji untuk tidak membunuh manusia maupun menyakitinya. Malam pun tiba, kini Golden dan Silver kembali mempertunjukkan kebolehan mereka dalam bernyanyi. Dan seolah-olah nada yang mereka nyanyikan mengandung mantra yang membuat para penonton dibawa terbang ke dalam jurang kenikmatan. Dan ini juga adalah salah satu kemampuan dari seorang Putri Duyung yang mampu merayu mangsanya dengan mudah hanya dengan tatapan mata dan senyuman yang begitu manis. Faktanya, mereka memiliki semar mesem hasil bertapa bersama Ki Joko Bodo. Lolo. Ostał bałagan po karnależ zwęglony. Setelah selesai pertunjukan, mereka berdua tampak merasakan ada kedatangan iblis di sekitar mereka. Dan iblis itu ternyata ada di samping mereka. Kemudian Golden dengan beraninya mendekati lelaki yang memang tampak menyeramkan itu. Ternyata orang itu adalah jelmaan iblis tanduk yang awalnya ia memiliki 2 tanduk. Namun satu tanduknya berhasil dipotong oleh nelayan. Dan yang satunya lagi ia patahkan sendiri agar mirip seperti manusia. Kemudian ia melihat Silver yang tengah mengenyot batang John dan menyuruh Golden untuk memperhatikannya, sembari mengatakan apabila Silver sampai jatuh cinta kepada John, maka ia akan berubah menjadi busa lautan ketika matahari terbit. Dan benar saja, ketika mereka berada di rumah tampak ternyata Silver tengah jatuh cinta kepada John. Dan terlihat jelas pada raut wajah Silver senyuman yang begitu bahagia karena rasa cintanya kepada John. Lalu Golden mengatakan apa yang dikatakan iblis tanduk dan mengatakan kalau itu cuma tahayul. Dan tiba-tiba di sela-sela keasikan mereka menonton TV, muncullah berita yang mengabarkan bahwa ada orang mati dalam keadaan leher putus dan jantung telah hilang. Kemudian Silver yang mengetahui itu adalah perbuatan Golden, segera memberinya pelajaran dan melarangnya untuk tidak memakan manusia lagi. Kemudian Red memukul mereka berdua sampai pingsan. Lalu dalam keadaan pingsan mereka berdua dibawa ke jembatan dan tubuh mereka dibuang begitu saja dari atas jembatan karena Red takut jika merekalah yang akan menjadi korban keduanya. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara John dan Red karena menganggap bahwa John telah jatuh cinta kepada Silver, yaitu sesosok iblis yang sangat berbahaya. Di sisi lain, ternyata Golden dan Silver kembali naik ke daratan, lalu melihat kedua orang pria malang yang tentu saja menjadi santapan kedua iblis cantik ini.
Malamnya, di saat John dan family tengah berada di ruang ganti, mereka dibuat kaget ketika melihat Golden dan Silver masih hidup dan dengan senyuman memeluk John. Akhirnya, Red meminta maaf kepada mereka karena telah menjahati mereka, padahal selama ini mereka telah bersikap baik karena tidak memakan mereka, sembari mencium tangan amis Golden. Sebaliknya, Golden juga mencium tangan Red, namun memberikan sedikit pelajaran kepada Red dengan memakan jempol tangan Red sampai putus. Hingga akhirnya tibalah saat pemotretan dan tampak buah apel yang begitu ranum dan berwarna pink. Kembali lagi, Golden memperingati Silver dengan bahasa duyung agar tidak jatuh cinta kepada John. Namun karena otak Silver sudah dipenuhi dengan batang John, ia malah marah dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan itu lagi. Di lain hari, John dan Silver menyiapkan uang yang begitu banyak untuk melakukan transplantasi kaki manusia beserta serabi lempitnya dan menukarnya dengan ekor Silver yang begitu berharga. Entah atas dasar apa, teknologi apa, sang dokter pun menyanggupinya. Dan operasi pun dilakukan di atas meja es, lalu memotongnya menggunakan gergaji tanpa obat bius karena Silver masih sadar dan bernyanyi. Lalu menukar ekor dengan kaki manusia asli, kemudian menjahitnya layaknya lagi jahit bantal bolong. Waduh. Dan voila, operasi berhasil, Silver mampu berjalan dengan kaki dan serabi lempit barunya. Waduh, teknologi yang sangat visioner sekali, Bung. Singkat cerita, karena otak Silver sudah dipenuhi batang dan sudah bosan mengenyot batang terus, ia akhirnya memberanikan diri untuk mencicipi serabi lempit barunya. Tapi yang terjadi malah jauh dari ekspektasi. Serabi lempit Silver malah ngeluarin banyak darah yang membuat John jijik dan rasanya mungkin tidak legit dan menggigit. Di lain hari, ketika John mengikuti audisi gitaris, dia pun bertemu dengan wanita muda yang gak kalah cantik. Dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan, lalu melakukan pergejotan duniawi. Sementara itu, Silver langsung merasakan ada yang berubah dari John dan dengan tak sadar meneteskan air mata. Dan konyolnya, ternyata besok adalah hari pernikahan John bersama kekasih barunya. Silver dan Golden hanya menatap hari bahagia John dengan senyuman yang begitu tulus, walaupun sebenarnya sakit teramat perih dirasakan oleh Silver. Namun dipendamnya dalam-dalam dan ditimbunnya dengan sejuta senyuman hingga tampak tak ada kekecewaan muncul di raut wajahnya. Bahwa pengorbanannya selama ini tak pernah dihargai John, walaupun nyawa dipertaruhkan hanya demi John agar mampu merasakan nikmatnya serabi lempit. Sakit cuk, sumpah. Di tengah-tengah kesedihan Silver, muncullah Golden yang mengatakan, "Semua perkataanku benar kan? Jangan pernah jatuh cinta sama pria, karena pria itu lebih jahat dari kita. Sekarang bunuhlah John agar kamu tidak menjadi busa lautan pada pagi hari." Lalu Silver terdiam dan segera pergi menghampiri John yang sedang memandang ke arah matahari yang segera akan terbit. Kemudian mereka berpelukan dan berdansa kecil-kecilan. Awalnya gigi Silver berniat membunuh John, tapi karena pelukan hangat John mampu kembali meluluhkan hatinya, hingga ia lebih memilih mati dalam pelukan John dan berubah menjadi busa lautan. Di sisi lain, Golden yang tak terima bahwa saudaranya harus mati konyol karena seorang pria dengan brutalnya menghantam tubuh John dan mengoyak lehernya hingga kerongkongannya putus. Kemudian sembari menangis, ia berlari ke dalam air. Lolita dan Red hanya terdiam melihat kejadian itu, seolah mereka sudah mengetahui inilah resiko jika mempermainkan hati putri duyung. Dan film pun Adama. Sungguh ending yang mengharukan ya saudara-saudara. Film drama musikal yang benar-benar epic ya Bung. Tapi jujur ya, walaupun saya pada awal film agak dibawa bosen sama ini film karena skinnya tuh dikit-dikit nyanyi gitu, sampai bosen saya dengarnya. Mending kalau lagunya bagus, nggak ngerti artinya cok, bahasa Polandia anjir, tetangganya Kazakhstan gitu loh. Tapi kalau kita memahami alur filmnya, kita akan dibuat begitu takjub atas
pesan moral di film ini, di mana manusia adalah makhluk yang tak pernah puas dan akan mati dalam keadaan tidak puas juga jika ia tak bersyukur dan menerima kekurangan yang ada. Sedangkan Putri Duyung adalah makhluk yang secara biologis melampaui manusia dan merupakan predator manusia. Tetapi ia hanya memiliki satu tujuan dalam hidupnya, yaitu mencintai dan rela mati demi seseorang yang ia cintai. Beda sama manusia, kalau kekasihnya mati ya cari lagi dia lah. Oke lah, sampai di sini aja dan salam serabi lempit. Parkirnya jangan lupa ya dibayar. See you.